Skrip itu sederhana dan sudah sangat familiar, yaitu sekolah, kerja, nikah muda, punya rumah, lalu punya anak. Urutannya jarang dipertanyakan dan sering dianggap sebagai salah satunya jalur hidup yang wajar. Dari kecil, skrip ini masuk perlahan lewat nasihat keluarga, obrolan sehari-hari, sampai cara masyarakat memperlakukan orang yang dinilai sudah atau belum memenuhi standar itu. Yang membuat skrip ini begitu kuat adalah cara dia ditanamkan sebagai hal yang sifatnya normal, seolah kalau seseorang nggak mengikuti alur itu, ada yang kurang dari hidupnya. Pernikahan diposisikan sebagai bukti kedewasaan, punya rumah dianggap tanda kemapanan, dan punya anak dianggap kebanggaan keluarga. Semua itu ditampilkan sebagai tahapan hidup yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Meskipun kondisi ekonomi dan sosial sekarang berubah jauh dari masa ketika skrip itu pertama kali dibentuk, banyak orang akhirnya tumbuh dengan keyakinan bahwa keberhasilan hanya sah kalau mengikuti alur yang sudah ditetapkan generasi sebelumnya. Mereka menilai diri lewat standar lama itu, bahkan ketika hidup mereka berjalan di konteks yang gak lagi mendukung harapan tersebut. Harga rumah yang makin gak masuk akal, biaya hidup yang naik terus, dan tuntutan karir yang makin kompleks tidak pernah benar-benar dimasukkan ke dalam perhitungan skrip tersebut. Standar tetap dipertahankan seolah kondisi hidup masih seperti puluhan tahun lalu. Internalisasi skrip ini bikin banyak orang merasa bersalah atau gagal ketika mereka memilih jalur yang berbeda. Meskipun pilihan itu lebih sesuai dengan situasi hidup sekarang, mereka merasa tertinggal hanya karena belum menikah di usia tertentu, atau merasa kurang berhasil karena masih menyewa rumah. Bahkan ketika mereka sadar bahwa keadaan ekonomi sekarang bikin dua hal itu sulit dicapai, tekanan dari skrip lama tetap bekerja di bawah permukaan, membuat mereka mempertanyakan keputusan yang sebenarnya rasional. Lingkungan sosial memperkuat skrip ini lewat pengulangan dan penilaian.